Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Hadir semuanya. Alhamdulillah hadir Pak, hadir. Oh, kita lihat nih partisipannya. Alhamdulillah hadir ya. Oke. Coba tolong di screen tadi udah saya kirim ya PPT-nya ke grup. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, sehat. Ntar Bapak gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kemarin bro itu jalan-jalannya, liburannya seru? Puyeng Pak, pusing Pak. Pusing. Kenapa Iya. pusing? Karena kamu gak ngajak bapak, gak ngajak saya kamu. Ya enggak Pak, pusing. Karena pusing ya kena hujan juga Pak. Gitu Pak. Nah, kita masuk ke bab baru ya, bab pertama ya. Kita akan membahas jinayah dan hikmahnya. Oke? Baik Pak. Ada yang tahu gak jinayah itu apa? Gak tahu Pak. Pembunuhan bukan Pak? Ya, bisa termasuk. Lebih jelasnya jinayah itu tentang hukum pidana Islam. Yang termasuk di dalam jinayah itu seperti pembunuhan dan hukum pembunuhannya itu ya. Nah, di sini di jinayah itu dia punya cabang. Cabang itu ada 4 yang pertama itu ada pembunuhan, terus kisos, dan yang ketiga itu diat. Diat itu denda ya. Yang keempat itu kifarat. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang pembunuhan terlebih dahulu. Oke. Nah, dari sini ada yang tahu gak pembunuhan itu apa? Matiin orang, Tinggal Pak. kita lihat. Ngabisin nyawa orang Pak. Matiin orang. Ada lagi? Ini tinggal dibaca PPT-nya. Saya deh Pak mau baca. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Oke. Jadi pembunuhan itu yaitu menghilangkan nyawa seseorang, baik sumpul gitu yang jadi intinya pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang baik menggunakan alat atau tidak, baik menggunakan alat tajam atau alat tumpul, sehingga nyawa seseorang bisa hilang gitu kan ya. Ngerti di sini pembunuhan? Ngerti Pak. Alhamdulillah ngerti Pak. Alhamdulillah Pak. Ya intinya pembunuhan itu menghilang. Oke, next katanya. Itu siapa yang jadi host? Bentar, Pak, bentar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke macam itu ada pembunuhan sengaja atau al-qatlu pembunuhan sengaja itu pembunuhan yang direncanakan oleh seseorang. Seperti misalnya
Irul punya dendam terhadap siapa? Siti Hanisa, misalkan gitu kan. Nah, dan itu dia merencanakan yang kedua ada yaitu pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang, tapi ya nggak ada niat untuk membunuh gitu. Jadi kayak semisalkan kalau misalnya ada masyarakat ngelihat ada maling nih, dipulihlah dia si malingnya itu kan. Tapi dia nggak niat mau membunuh si maling itu karena terlalu banyak orang yang mukulin si maling, gitu kan. Jadi bisa jadilah gitu kan si maling itu sampai hilang gitu nyawanya, sampai bisa kita sebut matilah gitu kan. Nah, yang ketiga ada pembunuhan seperti sengaja, yaitu si Benu Al-Amdi. Pembunuhan seperti ini yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud membunuh orang lain gitu. Contohnya kayak misalnya ada seorang pemburu, dia berkelompok gitu kan, dia masuk ke hutan untuk memburu hewan-hewan yang ada di hutan. Ketika misalnya ada seseorang gitu kan dari kelompok sedang rusa atau ya babi hutan atau yang lainnya gitu kan, tembaklah gitu kan, dia tembak gitu kan, set, yang terkena itu bukan buruannya, bukan hasil buruannya gitu, yang tertembak itu temannya gitu kan, sehingga temannya itu meninggal. Nah, mungkin contohnya seperti itu ya. Jelas gak nih? Kok nggak ada suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Kamu nanya, Ya, silakan. itu bedanya pembunuhan seperti sengaja itu bedanya apa? Perasaan sama semua apa itu? Poin 2, 3. Aduh, Bapak saya kurang teliti nih pas bikin PPT ini. Yang kedua itu pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga itu kalau di bukunya ya, karena kesalahan sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu pembunuhan sengaja, ya, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga itu pembunuhan ya karena kesalahan gitu kan. Atau kalau bahasa Arabnya qatlu al-khata'. Ini salah sayanya ini pas bikin PPT-nya kurang teliti ini. Kurang ngopi kayaknya saya ini. Siap-siap. Ya jelas ya. Iya, Pak. Ini salah PPT. Nanti saya benerin PPT. Siap. Oke, siap, Pak. Saya kirim lagi PPT yang sudah direvisi. Iya, Pak. Oke, Ada baik, lagi yang Pak. nanya? Cukup? Kalau cukup kita next PPT selanjutnya. Pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu dasar hukum larangan membunuh. Di dalam Islam itu tinggi yang namanya yaitu hak asasi manusia, yang dimana manusia itu hak untuk hidup gitu kan. Jadi kita nggak semena-mena untuk membunuh, melukai orang lain. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq wa qatala matluman wa man qatala mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusri. Kurang jelas ya kalau di situ ya. Kita baca di sini nih di bukunya.
Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dapat pertolongan. Jelas ya di sini larangan membunuh itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak boleh semena-mena melukai atau membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas gitu kan. Jadi seperti itu dasar hukum larangan membunuh. Paham? Atau ada yang belum ngerti? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya itu hukuman bagi pelaku pembunuh. Yang pertama itu, coba kita lihat dulu di sini apakah sini salah kayak tadi yang pertama ya. Yang pertama itu hukuman bagi pembunuh sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja. Nah, benar. Yang ketiga itu pembunuhan karena kesalahan. Yang keempat pembunuhan secara berkelompok. Hukuman bagi pembunuh secara sengaja yaitu kisos. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang membunuh secara sengaja, hukumannya itu langsung di kisos. Kisos itu misalnya kalau seseorang itu membunuh, hukumannya dibunuh lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya keluarganya itu memaafkan dia, itu nggak usah harus dikisos ya. Paling kalau di dalam Islam paling dikenai kifarat atau denda gitu kan. Biasanya dikenai denda selama 3 tahun kalau misalnya nyicil gitu kan. Yang kedua pembunuhan seperti sengaja ya. Pelaku pembunuhan seperti sengaja ini nggak dikisos, tapi dia kena denda diat yang mughalazoh. Mughalazoh itu diat yang besar gitu ya. Kalau di sini diterangkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW di sini hadisnya ya, hadis Rasul, man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya il maqtuli fa insya'u qatalu wa insya'u akhazud wa hiya salasuna hiqqah wa salasuna jaza'ah wa arba'una hilfah. Artinya barang siapa membunuh dengan sengaja, dia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Nah, di situ bisa keluarga memutuskan kalau mau dikisos atau dimaafkan gitu kan ya. Jika mereka dapat kisos. Dan jika mereka menghendaki unta yang berumur 3 tahun menginjak ke umur 4 tahun. 30 ekor jaz'ah. Jaz'ah itu domba yang telah berumur 6 bulan hingga 1 tahun. Terus yang terakhir dan ekor hilfah. Hilfah itu unta yang sedang hamil. Jadi diatnya itu berupa 30 ekor hikoh, 30 ekor jaz'ah, dan 40 ekor hilfah. Terus yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan yaitu dia juga bayar diat, tapi diatnya bukan diat yang berat gitu. Di sini diat yang yaitu diat yang ringan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, an Abi Syih qala fi diyatil khata isruna hiqqah
wa isruna jaza'ah wa isruna binta makhodin wa isruna binta labunin wa isruna bani makhodin. Yang artinya itu diat khoto itu dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, lalu 20 ekor unta berumur 5 tahun, terus 20 ekor unta berumur 1 tahun, dan 20 ekor unta betina umur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Ya, jadi seperti itu hukuman. Ya, jadi kita jangan sekali-sekali membunuh orang tanpa ada alasan yang jelas. Karena dari hukuman tersebut juga, kalau kita baca, hukumannya itu banyak sekali dan berat. Yang terakhir, pembunuhan secara berkelompok. Yang disebut al-qatlu al-jama' al-wahid. Panjang juga ya. Nah, kalau hukum bagi pembunuhan secara berkelompok, maka hukumannya mereka harus dikisos. Hal ini didasarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait dengan pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi an Sa'id ibnu Musayyib anna Umar qatalan nafaron khamsata aw sab'ata bi rajulin qataluhu goilah wa qala Umar lau tamala alaihi ahla son'ai laqatalahum alaihi jami'a. Yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bin Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang membunuh seorang laki-laki zalim di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara sama-sama membunuh saya, aku akan membunuh semua. Jadi ketika orang yang berkelompok itu membunuh seseorang, maka hukumannya kelompok itu harus dikisos atau dibunuh kembali. Jadi seperti itu. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan atau ntar saya kasih bukunya, ringkasan-ringkasannya, ntar kita bisa baca di situ untuk nambah pengetahuan agar lebih kita tidak salah paham ya. Nah, selanjutnya ada hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuh diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Ya seperti kayak tadi ya, kalau misalnya membunuh bisa dihukum dengan kisos gitu kan. Kalau misalnya si keluarga memaafkan, bisa membayar dengan yang berat gitu. Di sini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa lana'ahu wa a'ahu azaban azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Jelas ya? Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab besar baginya. Jadi di sini sangat jelas bahwa larangan membunuh itu sangat besar madorotnya bagi kita dan tidak ada untungnya bagi kita ketika kita melakukan pembunuhan. Oke, kita sudah habis ya ini pembahasan tadi. Kalau ini penganiayaan, ntar kita pembahasan di minggu yang akan datang. Nah, kalau ada yang belum paham atau bingung, boleh ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan, oke? Mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang keliru atau ada yang bikin kamu pusing atau gimana.
bisa kita rundingkan lagi biar lebih paham gitu kan. Karena pembahasan kita ini pembunuhan sangat dilarang di dalam Islam. Atau cukup ya. Karena waktu juga udah mau habis ya. Oke, ntar kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita tanyakan saja di grup. Ntar kita bahas di grup ya. Baik, Iya. Pak. Kak. Pak. Oke, Bapak tutup ya. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau penjelasannya Waalaikumsalam kurang warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. kalau pembahasannya kurang jelas.